paling seru? Nih, serius gue itu pernah gue pernah cerita di salah satu podcast yang tadi gue bilangin. Awalnya tuh gue tuh kayak gabut doang sih, gabut. Niatnya kayak cuma gue mau jalan-jalan aja kayak refreshing otak gue ke daerah puncak, karena daerah puncak sama daerah gue kan nggak terlalu jauh ya, sekitar 2-3 jaman sampai sono. Bogor ya berarti? Bogor ya berarti? Iya betul. Nah pas gue jalan itu daerah, pokoknya kalau lo bisa buka tuh di maps di daerah Bukit Pelangi, daerah Sentul itu gue lewat daerah situ, lewat jalur alternatif ke arah puncak itu. Di situ tuh benar-benar yang namanya hujan, benar-benar hujan namanya lebat banget, sumpah serius gue nggak bohong. Tapi posisinya anehnya tuh gue, lu tau gak sih di daerah Sentul kan ada Aeon IKEA baru kan? Iya. Pas depan situ itu hujan deras banget, tapi gue gak kehujanan posisi, tapi pasangan gue tapi udah masih di situ, mantan gue kuyup. Sumpah, mantan gue masih hidup, lu bisa tanya sama dia. Demi, gue nggak bercanda. Di situ posisinya deras banget hujan. Seharusnya kalau misalkan hujan deras banget, lu kalau misalkan naik motor berdua tetap kuyup dua-duanya kan? Iya benar. Nah di sini yang basah banget, yang bener-bener namanya kuyup banget tuh yang kayak mantan gue ini. Sedangkan gue dari sepatu, baju, celana nggak ada yang namanya basah. Kok bisa? Kayak gitu. Gue nggak tahu, karena gue udah ngeliat keanehan tuh yang pas gue masuk daerah situ tuh rada-rada gelap gitu kan. Nah itu gue ngeliat macan, ada macan warna oranye gitu, macan warna putih. Terus gue nyebut kayak gini, kok itu ada macan, serem banget gue. Tapi gue dengan polosnya nyebutnya kayak gitu. Serius, gue nggak bohong. Dengan polosnya gue nyebut kok ada macan di sini itu, padahal tuh posisi kayak jalanan umum gitu. Tapi itu macan asli atau lu nggak tahu itu apa? Asli apa? Lu nggak tahu itu apa? Asli atau enggak? Si mantan gue ini nggak lihat itu macan, kata dia apaan sih ngomongnya, kata dia gitu, jangan ngomong sembarangan, kata dia gitu. Tapi kan gue namanya gue refleks, kok ada macan kayak gitu. Apalagi gue orangnya kan kayak asal nyeplos aja. Nah next cerita, gue udah arah di Bukit Pelangi tuh, jalur alternatif. Di Bukit Pelangi itu emang bener-bener terkenal namanya misteri yang bener-bener kayak serem banget, angker kalau tengah malam. Ditambah tuh gue naik motor bener-bener namanya kayak hitung jari pas lagi lewat situ, karena bener-bener hujan lebat banget. Kebanyakan motor pada neduh gitu di saung-saung gitu yang pada buka. Tapi kan posisi di daerah situ saungnya tuh nggak terlalu banyak kan. Tapi gue tetap kekeh yang namanya jalan aja. Nah ketika udah kayak masuk, pokoknya sebelum masuk DP itu kan ada kayak pos gitu kan. Sebelum itu gue belum masuk, sebelumnya sekitar 500 meter baru posnya. Nah di situ tuh ada saung-saung itu. Ceritanya tuh gue kayak yaudah lo, gue neduh dulu, kasihan nih kayak pasangan gue basah, sedangkan gue enggak. Di situ gue kayak masih kayak terheran, kok gue nggak basah, kenapa dia basah gitu loh. Sedangkan gue dua-duanya nggak pakai jas hujan, nggak pakai apa-apaan, sumpah. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue neduh dong, gue neduh. Nah itu udah yang benar-benar gue masih berpikir kok kayak gini. Cuma kayak gue masih penasaran. Apa tangan gue yang karena kedinginan jadi megang pakaian gue nggak basah basah tapi kayak dingin aja atau gimana. Tapi akhirnya ya udah dong, gue turun. Akhirnya gue nanya sama pasangan gue itu, mantan gue itu, alah kata dia gini, kok baju kamu basah banget, ini aku halu apa gimana sih, kata gue gitu. Tanya ke dia, kok gue nggak basah, dia pegang lah, ih kamu kok nggak basah, kata dia gitu. Sedangkan jaket gue abu-abu terang itu kan, kalau misalkan abu-abu terang itu kan kelihatan kalau basah. Ini bener-bener pure yang namanya nggak basah, kayak cuma gerimis kecil doang di jaket gue, nggak basah kuyup. Sedangkan kayak mantan gue basah kuyup, sumpah gue nggak bohong. Itu di situ sampai ganti hoodie. Mantan lu ganti? Sumpah gue nggak bohong. Mantan gue masih hidup, dia yang sampai bener-bener yang kayak gila, kayak udah gila gitu, udah kayaknya harus balik, tapi gue bilang udah nggak usah, udah tanggung, gue bilang itu. Oh ya, itu jam berapa? Nih. Oh itu jam berapa? Kenapa? Jam berapa? Itu posisi gue mungkin jam
1:30 atau jam 12-an lah. Siang. Masih sore. Siang. Itu malam. Oh, sore. Itu malam. Oh. Oke. Itu malam Minggu. Oke. Akhirnya ya udah dong, gue neduh di salah satu saung yang emang tuh buka, gue beli teh anget, gue udah minum teh anget. Nah posisi gue itu emang beser, kalau abis minum pasti pipis. Iya. Nah ternyata di saung itu nggak ada toilet yang namanya toilet terang yang ada lampunya, ada ember atau gayung atau yang benar-benar yang kayak toilet pada umumnya gitu loh. Ini enggak, ini benar-benar toilet yang di belakang saung itu yang dari gubuk. Sumpah gue gak bohong, itu kayak udah belakang-belakangnya tuh kayak jurang, terus kayak pohon pisang gede-gede banget. Itu gelap banget dan bener-bener bunyi yang namanya bunyi jangkrik. Terus lu nekat Kayak gitu. Nah, Terus lu akhirnya nekat di situ. kenapa? Terus lu nekat pipis di situ. Iya, karena gue saking udah kebelet pipis, gue nekat pipis dong. Nah, gue jujur di situ posisi gue baca Bismillah, tapi gue juga nyeplos omongan. Gue ngomong gini, nyeplos bener-bener di mulut. Gue bilang sama mantan gue, temenin, gue bilang gitu, liatin, centerin. Gue kata dia, iya ini diliatin, tapi posisinya tuh dari tempat dia berdiri sama gue pipis itu gubuk tuh sekitar kayak 7 langkahan lah, gak jauh gitu. Cuma gelap, bener-bener gelap gulita, gak ada lampu, gak ada listrik di situ. Posisinya di gubuk tempat gue pipis itu. Nah, sebelum tapi gue pakai center HP tuh ya kan, gue nyalain center HP, gue ngomong gini, nyeletus kayak apa tuh namanya? Anjir, gue gak bakal takut nih sama setan. Gue bilang gue cuma takut sama ular. Kayak gitu, gue salah ngomong. Yang namanya mulut ya kan, dia udah fatal banget di situ kan. Itu gue fatal banget, bener-bener namanya fatal banget tuh gue di situ. Nah, pas giliran gue udah keluar dari tuh kamar mandi, kok kayak ada orang gede banget di belakang tuh gubuk. Bener-bener gede banget, gue bener-bener kayak gede banget gitu sumpah. Soalnya gue merinding kaki gue bilang gitu kan. Terus gue masih ngetetok aja, masih ngedumel, apaan sih gak usah nakut-nakutin, gue gak takut sama lu, gue bilang gitu. Itu udah kesalahan gue fatal banget. Nah, akhirnya kayak gitu, ya udah, gue tetap kayak biasa aja, gue tetap positive thinking, enggak lah, gak bakal kejadian apa-apa. Gue masih kayak tetap positive thinking kan. Nah, akhirnya udah tuh gue duduk lagi tuh ke balai yang yang gue minggir itu di saung itu, di tempat yang warung buka itu. Pas gue ngelihat keluar gitu kayak udah nggak deras, cuma gerimis kecil-kecil doang. Ya udah loh, gue positif thinking, udah nggak hujan, gue jalan di situ posisinya. Gue jalan lagi lanjut. Nah, gue udah masuk pos BP nih, pos Bukit Pelangi. Hati gue kayak, hati gue udah gak enak banget nih, gue udah ngerasain udah gak enak nih, gak beres, tapi gue tetap masih positive thinking. Nah, pokoknya di BP itu kayak ada, gue nggak tahu itu jembatan atau apa tuh daerah, pokoknya masuk BP nggak jauh dari pos BP itu kayak ada atas gitu tuh jembatan atau apa, gue nggak tahu. Di situ ada orang gelantungan, cewek. Sumpah jelas banget di mata gue. Kuntilanak kah? Lu tahu kan motor Vario itu kan lampunya LED kan, kelihatan kan? Iya. Nah, gue ngejeletuk lagi, anjir ngapain tuh orang gelantungan? Gue kayak gitu. Lu terlalu nyeplos aja sih. Nah, cuma emang gue tetap tapi gue tetap masih positive thinking ya kan. Gue bilang ya udahlah biarin kayak masing-masing tempatnya, cuma emang salah gue ya salah omongan sih. Nah, akhirnya gue jalan lagi. Pokoknya di daerah BP itu ada danau sebelah kiri kalau misalkan kita arah ke puncak kan. Nah, di puncak itu di danau BP itu tuh ada gajrukan, bener-bener yang namanya kayak polisi tidur ya betul. Nah itu motornya mati, wallahi sumpah gue makin histeris di situ. Gue tadinya positif thinking udah langsung negatif. Nah
ya udah akhirnya gue sampai danau itu bener-bener yang namanya motor mati tapi tuh kunci nyala. Ngerti gak sih? Di starter susah. Itu sekitaran 1 sampai 2 menitan itu motor bener-bener nggak bisa nyala. Akhirnya ya gue udah kayak bismillah, gue baca apa aja baru nyala. Di situ tuh posisi motor kayak kedet gitu, nggak mau jalan di situ. Wah, gue udah kayak langsung udah histeris banget kan di situ. Dan itu posisi juga gue lihat ada orang gede yang tadi ada di gubuk gua tempat tipis. Masih ikut lu berarti dia. Nah, gue masih kayak terus akhirnya gue tantangin lagi, gue giniin, lu ngapain sih ngikutin gue bilang gue nggak takut, gue bilang gitu. Sama gue ya bohong, gue kayak gitu. Tapi terus gue digentak kan sama yang pasangan gue itu, mantan gue itu. Lu apaan sih ngomongnya, jadi kayak gitu, kata dia gitu kan ya. Terus gue bilang itu tuh orang gede ngikutin gue aja dari tadi, gue bilang gitu. Nah, akhirnya udah kayak gitu, udah kan, terus gue suruh nyebut aja istighfar, udah istighfar nyebut. Akhirnya udah dari situ, itu jalan sampai naik ke puncak. Gue di Warpat itu mah udah biasa aja pas gue kayak nyebut, hati gue udah tenang. Ya gue minggir buat kayak minum teh sama makan, gue ngeres gitu di salah satu kayak apa sih namanya yang warung-warung di daerah puncak pas itu, yang lesehan. Dan posisinya kan kelihatan banget kalau puncak pas itu kan ke bawah sama bukit-bukitnya kelihatan. Nah, gue duduk di lesehan itu posisinya habis hujan lebat banget, deres, itu kabut, bener-bener yang namanya kabut banget. Gue motoran berdua, nggak pakai jas hujan, habis kehujanan masih demek, tapi gue kayak biasa aja gue, karena gimana ya, gue nggak kedinginan, gue biasa aja bawaannya. Nah, akhirnya kayak gitu, gue duduk, gue udah pesen teh, udah dilayanin lah tuh sama yang warungnya itu. Di puncaknya itu, di puncaknya itu tuh kan kayak ada bukit gitu kan, kelihatan. Nah, bentar gue pengen bersihin. Anjing kaget kalau ada tangannya. Udah bocil. Nah, akhirnya udah kayak gitu, gue duduk. Nah, kalau misalkan habis hujan itu, kalau daerah pegunungan gitu kan kayak ada kilat-kilat gitu kan. Nah, itu tuh kayak ada bukit kelihatan dari tempat gue duduk. Gue ada fotonya. Tuh, gue ada foto bukit. Di HP gue masih ada. Nanti dikirim yang fotonya ya. Serius nih, gue ada di sini di HP ini. Nanti bisa lu ke Instagram, lu kirim di Instagram, lu kirim di Instagram. Nah, akhirnya udah kayak gitu. Itu tuh ada kilat, hujan, ada kayak apa namanya kabut turun gitu kan. Terus gue ngomong kayak gini, gue bilang gitu, kok kilat aneh banget sih di atas itu pegunung, di atas kayak bukit itu doang. Kenapa nggak menyeluruh ke semua gitu loh? Karena cahayanya emang bener-bener di atas itu bukit itu doang gitu loh. Nah, selang gue ngomong kayak gitu nggak lama, pas kilat ada, itu kelihatan macan gede banget. Sumpah gue nggak bohong. Itu macan bener-bener gede banget. Itu macan bener-bener gede banget. Sumpah gue nggak bohong. Akhirnya gue masih kayak anjir, gue bilangnya anjir macan gede banget loh. Yang kayak pasangan gue ini, mantan gue ngomong gini, apaan sih ngomongnya, kata dia gitu dari tadi. Gue bilang gitu kan ya. Abis itu jago omongan, dia udah ngingetin gue kayak gitu dari pas yang di Bukit Pelangi gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, gue siapa yang gitaran, anjir? Sumpah itu siapa yang gitaran? Ya Allah, mamang, saya kaget sumpah. Ya Allah. Gue kaget. Sumpah. Ya ampun, sorry. Next topic. Nah, akhirnya kayak gitu. Sorry. Nah, akhirnya udah kayak gitu. Ya udah dong, gue masih tetap kayak, gue tetap perhatiin tuh gunung. Kenapa? Bukan gunung sih, itu kayak perbukitan gitu, tapi gue bilangnya gunung waktu itu. Gue bilang itu apaan sih, kok macan ada di situ? Masa daerah banyak orang, daerah banyak mobil kok ada macan gitu loh. Gue pikirnya kayak gitu kan. Nah, ada kilat lagi, kilatnya tuh makin terang.
Terus gue ngomong, wah anjing mata nak nongol lagi, gue bilang kayak gitu sambil nunjuk. Sumpah, gue nggak bohong, itu gue bener-bener yang namanya kayak langsung gue kayak bener-bener namanya gue ngomong kayak gitu, terus gue langsung digempak. Gue digentak, apaan sih lo kalau ngomong jangan sembarangan, gue digituin deh udah tuh. Lu udah ngalamin hal-hal aneh kayak gitu berulang kali, terus lu masih nyeplos kayak gitu ya, mantan lu pasti lah. Nah akhirnya udah kayak gitu, ya udahlah, singkat cerita gue mau balik tuh. Gue kan niatnya cuma PP doang kan, gak ada namanya gue niatan mau sewa villa atau sewa yang di daerah puncak, lu tau lah itu abang-abang villa-villa gitu kan. Nah akhirnya gue mau balik tuh, cowok gue langsung step anjing. Enggak sih, dia sadar, cuma kayak orang step, ngerti gak sih, udah kayak yang bener-bener namanya kedinginan tuh udah super kayak klimaks banget kedinginan, udah pucet, wah gila sakit jiwa sumpah. Akhirnya lu tau gak, gue minta tolong sama abang-abang villa buat megangin dia. Sumpah gue bayar tuh abang-abang villa, gue kayak nyewa kamar gitu kan, tapi gue nyewa yang bener-bener gede banget tuh kamar. Akhirnya udah sampai situ, udah gue minta tolong karena gue posisi berdua doang, dan di situ gue nggak ada kayak teman atau kayak gimana, dan gue hubungi teman gue daerah situ checklist kan, kayak nggak ada kabar gitu loh. Akhirnya gue minta abang-abang suruh bikinin, terus dikasih ini segala macem. Akhirnya sampai dibikinin air ya kan. Sumpah dibikinin air tuh mantan gue itu, sumpah gue nggak bohong, itu orangnya masih hidup. Nah dibikinin air baru deh dia kayak orang baru bangun tidur. Sebelumnya tuh kayak bener-bener yang namanya kayak orang gimana sih ya, sadar gak sadar gitu, ngerti gak sih lu? Iya, cuma gue gak bisa ngejelasinnya, tapi intinya kayak gitu, yang bener-bener yang namanya kayak yang orang dia kayak melek tapi udah kayak pucet, udah kayak orang gak sadar, tapi dia sampai kayak gitu, udah kayak bener-bener yang namanya gemeter tuh, udah yang namanya gemeter kecil kan kayak gini, ini udah kayak namanya gemeter kayak gini tapi udah pucet banget gitu loh. Tapi kesurupan gak dia? Kenapa? Kesurupan bukan ya? Dia nggak kesurupan, cuma dia masih sadar, tapi udah yang namanya kayak sadar nggak sadar, kayak tengah sadar nggak sadar kayak gitulah. Gue susah jelasinnya. Lu paham maksudnya gue, cuma gue susah jelasinnya karena posisi di situ gue juga panik. Di situ gue posisi udah panik. Akhirnya udah kayak gitu dibikinin air lah dia, terus baru kayak enakan. Akhirnya gue baliknya, gue nginep di situ semalam, kayak malam itu gue tidur, pas siangnya kayak jam 12-an gue baru balik. Tapi selama nginep kayak semalam gitu. itu di situ lu nggak diganggu sama sekali? Enggak, gue nggak diganggu sama sekali. Gue turun ke bawah banget ke kamar mandi sendiri, gue sendiri. Bener-bener yang namanya gue udah berdua-dua ketika dia udah kayak udah enakan, terus udah tidur gitu kan, udah keringetan lah bahasanya gitu. Nah, posisi di situ. Iya, gue nggak takut soalnya. Nah, Hero udah kayak gitu, pulang lah tuh, pokoknya sekitar jam 11, jam 12-an apa jam berapa pokoknya gitu ya, gue lupa. Pokoknya udah siang lah gitu, di atas jam 9 ke atas gitu. Nah, gue balik udah di jalanan tuh yang benar-benar kayak di jalan ya udah jalan biasa aja gitu. Ya gue sehat-sehat aja, cuma kayak rada ngantuk karena gue emang gak tidur gitu duduk gitu ya. Ya karena gimana ya? Ya biarpun walaupun dia kayak cuma pacar gue, tapi gue tetap khawatir gitu loh sebagai cewek. Iya kan? Nah, iya kayak gitu posisinya. Akhirnya udah kayak gitu, gue balik, gue sampai rumah gue udah sampai rumah, gue nggak kenapa-napa. Gue tidur mungkin ada satu jam setengah gitu. Gue tidur, gue di situ batuk, gue nggak tahu, gue nggak ingat itu jam berapa, itu belum maghrib belum malam. Gue batuk, nggak bisa napas. Lu tau nggak lanjutannya apa? Gue nggak sadar, gue nggak sadar dan gue dinyatakan koma, bahkan gue diyasinin. Sumpah itu serius. Demi Allah, wallahi gue nggak bohong. Gue udah dinyatain katanya gue umurnya panjang karena udah bener-bener namanya nggak sadar, udah kayak ibarat kata tinggal mujik zat Allah aja yang di atas gitu. Gue udah diyakinin, gue udah semuanya, gue udah namanya bener-bener udah terkapar diyakinin sama banyak orang. Nggak banyak orang sih, kayak beberapa keluarga doang, tapi kan intinya udah banyak, bukan satu atau dua orang doang. Kayak gitu gue udah diyakinin. Akhirnya itu di situ udah kayak
bener-bener udah pasrah banget nyokap gue. Dan lu tau gak, ketika posisi gue nggak sadar itu, gue ceritain itu sama nyokap gue sendiri, bahkan sama nyokap gue cerita itu nangis. Gimana tuh? Iya, nyokap gue nangis, katanya, ya Allah mas, mama udah nggak habis pikir, kata dia gitu kan. Nggak habis pikir, maksudnya ini nyawa anak gue panjang apa enggak, udah kayak ibarat kata habis pulang jalan-jalan kok begini, kayak gitu. Ya udah, akhirnya udah kayak gitu. Di waktu posisi gue nggak sadar itu, gue itu nggak sampai berhari-hari sih, cuma kehitung jam. Tapi yang namanya jam itu 12 jam gue nggak sadar. Berhitung jam juga kalau namanya koma sampai diyakinin ya panik lah ya udah kayak gitu, udah kayak keluarga gue udah pasrah banget, keluarga gue udah pasrah, tapi nyokap gue tetap kayak nggak pasrah. Nyokap gue masih nggak pasrah, masih yakin, ngerti gak sih lo? Tapi dia udah pikirannya udah kemana-mana, cuma dia udah sampai mikir anak gue nyawanya udah kayak udah ya Allah kayak gitulah pokoknya. Bener-bener nyokap gue sampai bokap gue udah kayak udah geleng-geleng doang bokap gue, almarhum bokap gue tuh. Nah akhirnya udah kayak gitu. Setelah lu sadar, lu ditanyain nggak lu kemarin ngapain pas pulang-pulang kayak gitu? Belum, gue belum sampai ditanya kayak gitu. Posisi ketika gue udah sadar, gue sadar nyokap gue samping gue sambil baca asyhadu alla ilaha, sampai bener-bener di kuping gue tuh ada suaranya. Gue sadar itu, gue denger itu, gue langsung nyebut astagfirullahaladzim, gue langsung nyebutnya gitu. Akhirnya udah kayak gitu, karena gue Islam, gue tetap masih terus kayak istighfar pas gue denger nyokap gue udah bacain itu syahadat gitu kan ke kuping gue. Tapi tuh posisi gue bukannya belum sadar, kayak gue denger tapi gue kayak belum bangun gitu loh. Akhirnya udah kayak gitu, akhirnya gue masih kayak di dalam hati aja gue nyebutnya, ngerti gak sih lu? Kayak di dalam hati, gue gak ngomong, cuma gue di dalam hati kayak mati suri. Gini gue cerita, bener-bener gue gak cerita, gue gak bohong. Yang nyaksiin bahkan yang bohong-bohong itu masih pada hidup semua. Nah, sampai yang ngaji pun masih hidup, kecuali bokap gue meninggal tahun lalu. Nah akhirnya kayak gitu, ya udah dong. Nah ketika gue sadar, gue masih tetap kayak dengar suara nyokap gue baca syahadat itu. Langsung gue bangun tuh yang namanya gue berdiri, nyokap gue sampai kaget tuh, nggak ada lemes-lemesnya, anak gue nggak sadar, udah berjam-jam gitu. Yang namanya kayak koma, udah berjam-jam gitu kan pasti lemes dong. Jadi gue langsung berdiri bangun. Nah gue bangun, akhirnya udah kayak gitu, gue teriak panggilin AA kayak gitu. Gue cuma panggilin AA, gue langsung kayak gitu. Siapa? Kakak atau pacar? Saudara gue. Oh saudara, oke. Nah saudara gue, bokap gue kan orang Banten, jadi gue manggil AA sudah. Nah gue panggilin AA, gue cuma teriak panggilin AA. Udah heran, AA gue dipanggil, datang AA gue ke situ, langsung gue dipegang sama dia. Udah gue sadar, gue langsung pulang, gue minta pulang. Sampai yang namanya kayak keluarga gue yang masih di rumah sakit, gue udah pulang, gue udah minta pulang. Dibolehin? Dokter sampai enggak, tapi sebelum gue pulang gue diperiksa dulu sama dokter. Sampai dokter tuh udah geleng-geleng kepala, kayak udah kaget gitu loh, kok ini bocah nggak kenapa-napa. Iyalah. Bocah nggak kenapa-napa, gue langsung bener-bener namanya gue diperiksa semuanya, gue di scan semuanya segala macem, itu gue nggak kenapa-napa, jantung semuanya, paru-paru itu normal, gue nggak ada penyakit atau apa. Itu kayak dokter cuma kayak geleng-geleng kepala doang. Ketika gue udah dipegang sama AA gue, akhirnya udah kayak gitu, AA gue kasih kayak bikinin gue air kan. Nah AA gue tuh kayak orang bisa gitu juga kan. AA gue langsung bikinin gue air, gue udah tenang, baru gue cerita sama AA gue. Tapi sebelum gue cerita sama AA gue cuma ngomong gini, makanya jadi bocah jangan belagu, kepala gue dikeplak kayak gitu. Nah lu tau gak, ternyata yang nyulik gue itu ketika gue bukan nyulik, sorry tadi gue belum cerita. Pas gue posisi koma itu gue diculik, sukma gue diculik, dibawa ke dunia gaib. Jadi posisi badan gue koma kayak gitu.
gitu. Lo paham cerita gue? Sorry, ini kan ceritanya alur mundur alur maju ya. Paham banget. Jadi lu paham lah. Nah, akhirnya kayak gitu. Gue bener-bener namanya gak sadar, itu bener-bener gue gak sadar. Gue cuma inget itu pas ketika gue posisi gue koma itu, gue gak sadar itu, gue di rumah sakit itu, bahkan gue gak tau gue dihajiin atau segala macam, gue gak tahu karena gue cuma ceritain sama nyokap gue. Itu posisi gue dibawa ke kerajaan jin ya? Dibawa ke kerajaan jin ya? Ya, maybe kerajaan yang banyak macan, macan, kepalanya macan, kayak badannya itu ular, terus yang aneh-aneh banyak banget. Seriously gue gak bohong, kayak bener-bener gue di situ udah kayak wah anjir. Coba di situ gue udah yang bener-bener yang namanya udah wah gak beres, tapi gue sadar, ngerti gak lu? Gue posisi sadar ketika di kerajaan itu kayak gitu, gue sadar. Akhirnya posisi di situ karena emang gue masih ada turunan dari Banten gitu kan, bokap gue kan turunan, bokap gue gimana masih ada turunan segala macem di situ. Ternyata gue ditarik itu sama masih keluarga gue yang di kerajaan. Ngerti gak lu? Sukma dari keluarga lu yang udah meninggal berarti? Oh no, enggak. Jadi tuh itu kerajaan yang narik Sukma gue kayak prajurit, panglima-panglimanya yang nunggu kerajaan itu. Dah, itu benar-benar kerajaan tuh ada kerajaannya. Kalau lu tahu daerah Pasundan itu kan Pajajaran. Rajanya ini siapa? Nah, lu tahu daerah Pajajaran Iya, kan? tahu. Iya, tahu. Nah, ini ceritanya bener-bener menurut gue kacau banget sih, ajar sama gue gak bohong. Nah, lu tau Pajajaran kan, rajanya Siliwangi, yang pokoknya di cerita-ceritanya banyak tuh. Itu gue ketemu bre, sumpah gue gak bohong. Keren Sumpah gue gak bohong. Sumpah gue gak bohong. Gue ketemu tuh sama Prabu Siliwangi itu. Pokoknya namanya dia bukan Prabu Siliwangi waktu itu. Pokoknya dia nyebutinnya ada putri-putrinya gitu, gue nggak tahu dan ceritanya, tapi gue taunya itu kayak ibarat kata kalau dalam gue pisahin itu Prabu Siliwangi. Pas ketika gue sadar, gue baca-baca gitu. Ya udah kayak gitu. Sumpah itu gue namanya bener-bener dibilang, lu percaya nggak bakal percaya deh kalau misalkan lu gak nyaksiin. Keren sih, gua rasa kerennya malah yang terakhir. Kayak lu diajak ke kerajaan sama Prabu Siliwangi. Nah, akhirnya di situ lu tau nggak di situ kenapa? Kenapa tuh? Gue ternyata gue baru tahu asal muasal gue. Gue dijelasin di situ sampai tipis-tipisan gue dijelasin. Sumpah gue nggak bohong. Gue nggak bisa bahasa Sunda tapi gue ngerti. Oke. Nah, di situ gue sampai dijelasin titisan nih segala macam ABC. Di situ gue kayak sadar, kayak wah anjir ternyata kayak gini loh gitu loh. Sampai gue yang diri gue sendiri aja kayak sampai terbingung-bingung, terheran-heran. Kok bisa kayak gini gitu loh. Akhirnya udah kayak gitu, lanjut cerita. Gue di kerajaan itu tuh gue bener-bener namanya tuh kerajaan emas semua. Nggak ada yang namanya perak putih, nggak ada, itu emas semua. Sumpah gue gak bohong. Dan itu prajuritnya macan warna putih, loreng, macan tubuhnya ular, itu bener-bener macem-macem. Sampai gitu cewek ya, namanya berarti cantik ya? banget. Iya betul. Sampai cewek yang cantik banget di situ ada. Itu bener-bener ada. Sumpah gue gak bohong demi Allah. Ya, lu ya terserah sih. Di sini gua posisi di sini percaya nggak percaya, gua nggak maksa lu untuk percaya. Tapi ini gue sharing aja sama kayak cerita bisnis gue yang bener-bener kayak pengalaman banget sama gue. Nah, kalau misalkan diri gue sendiri gue percaya, karena misalkan kalau gue nggak percaya sama aja gue nggak percaya adanya Allah, karena gue Islam. Allah itu kan gaib. Iya. Oke. Nah, Oke, siap. akhirnya udah kayak gitu, gue ke kerajaan itu, gue dikasih lihat diri gue, titisan segala macam kayak ibarat kata yang dulu orang-orang tua gue. Itu gue lihat jelas banget
sampai namanya dari kayak Siliwangi berwujudnya macan ini itu segala macam itu gue bener-bener jelas banget gue lihat. Itu gue lihat bener-bener gue lihat sampai bahkan gue punya temen sampai sekarang pun gue masih lihat dia, temen gue yang dari situ. Ikut lu sampai sekarang berarti dia? Iya, wujudnya macan. Dia ngejagain lu sekarang. Iya, karena dia diamanatin sama yang Prabu Siliwangi itu. Keren. Terus karena jadi gini, dari kayak sisi muasalnya gitu gue nggak ngerti lah. Pokoknya gue juga dapat ilmunya juga dari cerita, bukan cerita sih, dari gue tanya keluarga gue dari ABCD segala macam itu kayak ibarat kata jalur Banten, Garut, Cirebon itu gue nyambung ke situ. Itu gue nyambung ke situ keluarga gue. Sampai gue juga bingung banget kayak di luar nalar, ngerti nggak sih lo? Bener-bener di luar nalar. Secara logika emang di luar nalar banget sih. Iya, itu gue sendiri aja sampai gila, ini gue gila apa enggak sih kayak gitu, sampai gue pikir kayak gitu. Karena ketika gue ceritain sama orang-orang yang bener-bener orang nggak awam gitu ya, sebutnya orang awam dia nggak tahu apa-apa tuh gue dikatain gila. Ketika gue cerita sama yang kayak orang bisa kayak AA gue gitu ngomong ya udah kebuka sekarang gitunya. Jadi lu tahu jati diri lu kayak gitu. Kayak gitu sampai AA gue ngomong kayak gini. Makanya gue nggak pernah mau kalau misalkan lu nanya yang di dalam lu siapa, gue nggak pernah mau jawabin. Ketika kalau gue jawabin pasti lu bakal sombong. Kayak gitu. Jadi gue nggak pamer atau gimana, gue cuma sharing doang. Jadi lu ambil positifnya, gue negatifnya. Nah, akhirnya dari situ akhirnya gue bisa kayak namanya bener-bener jelas berbicara kayak gitu sama hal-hal yang di luar nalar. Berarti setelah kejadian itu lu sekarang bener-bener bisa yang berkomunikasi terus lihat hal-hal gaib gitu ya? Sebenarnya sih gue bisa, cuma gue masih yang kayak menutupi jati diri gue. Sebenarnya kan semua orang itu sensitif, cuman setiap orang juga dia apa ya punya ya kelebihan masing-masing lah. Iya, handle dirinya sendiri. Gua mau ambil sensitifnya atau enggak. Nah itu. Tapi posisinya di situ emang gue awalnya kayak cuma kayak nyokap gue, keluarga gue, adik-adik gue doang yang tahu, kayak keluarga bener-bener deket sama gue, AA gue yang tahu kalau gue emang rada aneh sedikit. Anehnya tuh yang ibarat kata gak semua orang punya kelebihan kayak gue gitu loh. Nah, tapi gue nggak nge-publishin untuk ke orang-orang sekitar gitu loh, cuma kayak udah di keluarga gue aja yang tahu, kayak yang keluarnya itu skip, udah gak ada yang tahu kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ gue koma gue tahu ini segala macem. Dan ya kebuka semuanya, gue tahu. Bahkan sampai sekarang gue kayak manggil atau apa semua pada datang. Kayak gitu. Kayak bahkan sampai namanya gimana ya, lu yang namanya kayak masuk dunia kayak gitu lu udah kayak biasa aja. Gue sering sampai yang ibarat kata bener-bener lu mau A, B, C, lu mau lihat kayak ke depan, ke belakang tuh bisa. Kalau misalkan gue emang bener-bener kayak gue fokus nih sama satu tujuan gue mau lihat kayak ke depan. Ini Allah alam ini ya, pokoknya rada di luar nalar gitu. Gue bukannya mau melewati kelebihan Allah atau kekuasaan Allah, cuma ini emang bener-bener yang gue rasain. Kayak gue ke belakang itu bener-bener gue ngelihat yang namanya sejarah A, B, C, D. Gue udah bener-bener tahu gitu. Sampai bahkan dulu pas ketika gue masih SMP gitu, emang gue tuh suka banget sama yang namanya horor, misteri segala macem. Gue suka banget, gue tertarik banget. Makanya ibarat kata gue kayak gitu nggak takut, karena emang gue dari dulu kayak gitu. Gue tertarik sama yang hal-hal kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ ketika pas posisi kejadian itu gue langsung kayak terbuka, ya udah gue kayak terima diri gue kayak gini gitu. Ya udah, singkat cerita dari situ kesini jadi gue kebiasaan yang hal-hal yang kayak gitu udah kayak nggak gue speak upin lagi gitu loh. Udah makanan Jadi gue kayak makanan sehari-hari aja ya. Iya, jadi gue kayak
nggak ngomong sama, nggak kayak ngomong langsung kayak sebelum di puncak gitu loh. Karena gue dapat ya ibarat kata dapat sisi positif yang ibarat kata ya udah lu kayak keep silent, jangan sampai semua orang tahu lu kayak gini. Dan kayak ya jaga itu yang gua pelajarin dari gua kemarin itu. Bagus kalau gitu. Sisi positifnya. Nah, akhirnya kayak gitu, gue yang namanya kayak ngeliat orang bekas ketabrakan di jalan, terus sesuatu yang lagi bergelantungan atau di suatu tempat atau kayak gimana tuh udah kayak gue keep silent aja. Oke deh, ini apa? Kayak gitu. Ini gue bikin buat channel YouTube gua ya. Oke. Lu mau Tapi disebutin nama atau? Bentar. Di sini gue kan cuma kasih pesan doang, pesan dan amanat gue. Oke, boleh kan? Gue izinin lu nge-share nge-publishin ini ke channel YouTube lu. Gue cuma pesan, pokoknya mau dimanapun kalian berada, jaga omongan sumpah mulut itu tuh bener-bener yang namanya nyakitin, yang namanya lu bakal kemakan omongan mulut atau kayak gimana, bener-bener yang bakal berbalik ke lu itu bener-bener bakal nyata. Bener-bener pokoknya lu mau gimana pun lu harus positif, kayak keep silent. Lu mau ngomong apapun kayak lu barbar tapi lu keep silent di salah satu tempat, bener-bener lu harus jaga banget mulut tuh. Dari gue itu doang. Kontrol diri ya di tempat-tempat yang nggak biasanya kita ada di situ. Iya betul, itu aja dari gue. Thank you kalau gitu ya. Ini mau sebutin namanya nggak atau boleh diketik di Instagramnya deh? Oh bentar, nih gue ketik ya. Oke. Di sini gue cuma sharing aja. Oke. Ya intinya dari gue pribadi, gue nggak ada pamer, gue cuma sharing. Gue cuma ibarat kata berbagi cerita sama lu orang kayak gitu. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya lagi, yang gitu aja. Oke, thank you ya, Dimas ya. Iya, dadah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ngontrol lagi ya, bener-bener udah bisa ngontrol ya. Iya. Oke, salam buat keluarga. Salam buat mantan lu juga. Thank you.